A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk muallif buku ini Al-Azkar, yaitu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Kemudian yang kedua untuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di sini dalam rangka untuk kajian setiap malam Senin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sesuai dengan pesan hadis atau hadis Rasulullah bahwa yang datang di majelis ta'lim itu insya Allah akan didoakan oleh malaikat, kemudian diturunkan rahmat dan ketenangan ke dalam kalbu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita atau membanggakan nama-nama kita atau orang-orang yang hadir pada majelis ta'lim, majelis kajian di hadapan para ribuan malaikat. Jadi kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu istiqomah dalam kebaikan, ya, kebaikan apa saja yang kita lakukan, niscaya kebaikan itu akan dibalas oleh seluruh alam ini. Artinya seluruh alam ini bersaksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, sehingga mungkin yang kita dapatkan sekarang ini keajaiban-keajaiban yang kita tidak sangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini balasan-balasan kebaikan yang pernah kita lakukan saat kita muda dulu, ya, saat waktu kita masih sendiri, saat waktu kita masih kuat, ya, itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita tidak sangka-sangka. Kita dalam masalah atau ujian, kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin balasan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, itu sebagai pengantar dan siraman rohani yang singkat. Sekarang kita masuk dalam kajian kita. 2 minggu yang lalu kita masuk dalam yang berkaitan dengan tahiyat akhir, ya. Doa tahiyat akhir. Yang pertama kemarin itu doa tahiyat itu yang 3 yang bersumber dari yang pertama adalah Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian yang kedua adalah dari Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga adalah dari Abu Musa Al-Asy'ari. Yang sering kita baca sekarang ini adalah dari Ibnu Abbas, ya, dari
Ibnu Abbas, yang bersumber dari Ibnu Abbas, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka wa nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk tahiyat akhir, ya. Sekali lagi bahwa itu adalah tahiyat akhir dan merupakan salah satu rukun qauli dalam sholat. Saya ulangi lagi dan saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikannya, bahwa rukun qauli dalam sholat itu yang ada 5. Yang pertama adalah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian yang ketiga adalah tahiyat akhir, ya. Kalau tahiyat pertama itu kalau kita lupa, itu sama posisinya dengan kunut dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi tetap sah salat kita, tapi kita terakhir itu kita sujud sahwi. Dan yang keempat adalah kita membaca sholawat, dan yang kelima adalah kita beri salam atau kita salam ke kanan, ya. Bahwa annas sholata 'alan nabi, bahwa berkaitan dengan sholawat dalam sholat itu wajib inda Imam Syafi'i. Ilam annas sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun inda Syafi'i rahimallahu ba'da tasahhudil akhir. Falau tarakaha fihi lam tasihhi sholatuhu. Ketahuilah bahwa membaca sholawat di dalam sholat itu wajib, ya, wajib. Kalau meninggalkan sholawat dalam sholat itu maka sholatnya tidak sah, ya, tidak sah, ya. Wala tajib sholatu 'alan nabi fi ala mazhabi sahih masyhur. Bahwa sholawat ini wajib kita baca dalam sholat, artinya bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau kita bersolawat kepada keluarganya kemudian kepada atau sholawat Ibrahimiyah itu sunnah, artinya tidak wajib. Misalkan nih kita buru-buru kayak Pak Widodo, misalkan mau naik pesawat atau mau naik mobil bus, ya, atau mau berangkat kemana, kapal di Merak atau kemana gitu, dia sholat maghrib atau sholat zuhur. Saat tahiyat terakhir itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillahi ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sah tanpa kita kita sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu review untuk minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Sekarang kita masuk dalam babud doa ba'da tasyahudil akhir, yaitu bab atau pasal berkaitan dengan doa setelah kita tasyahud akhir, sebelum kita salam. Ilam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru'un bila khilafin, bahwa doa setelah tasyahud akhir itu adalah masyru', sudah disyariatkan tanpa khilaf, artinya tidak ada perbedaan di situ, ya. Semua sepakat ulama bahwa doa setelah tasyahud akhir itu memang sepakat dan sudah disyariatkan, ya. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tasyahhuda thumma qala fi akhirih thumma yukhayyiruhu min ad-du'a. Wa fi riwayati al-Bukhari a'jabahu ilaihi fayad'u, wa fi riwayatil Muslim thumma litakhayyar min al-mas'alati ma syaa.
bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka dari Ibnu Mas'ud tadi dan sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian mengajarkan tasahud akhir, ya. Kemudian dia berkata kepada mereka apa yang mereka lakukan setelah tasahud akhir itu. Mereka memilih doa atau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa-apa yang mereka doakan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdoa berkaitan dengan umurud dunya atau hal-hal yang berkaitan masalah apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tasahud akhir itu kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja doanya, ya. Ya, asal jangan doa nambah lagi ya Pak Widodo ya. Ya. Ya, langsung diijabah itu mungkin ya. Ya. Nah, makanya kalau berdoa itu saat-saat kalau misalkan naik haji atau umroh itu berdoanya di samping istri kan. Ya, dan harus juga ini keras suaranya kan. Jangan sampai berdoa dalam hati, ya Allah tambahkan ya Allah, diaminin sama istri kan. Pas pulang beneran nambah, ini kenapa ini nambah itu, ya kan diaminin sama ibu, doanya ibu. Ya, jangan sampai ya. Wa'lam anna hadzal du'a mustahabun laisa biwajibun, bahwa doa ini adalah mustahab, artinya sunnah, artinya dicintai. Mustahabun itu kata hubbun, dari kata habba yuhibbu, hubbun, ya, cinta. Mustahabun, istahaba istahaba yastahabu, itu mustahab, artinya dicintai atau dianjurkan, ya. Laisa biwajib, bukan wajib, atau posisinya seperti bacaan-bacaan dalam salat tadi itu. Wa yustahabu tatwiluhu, dan juga disunahkan juga untuk memperpanjang doa-doa ini, illa ayyakuna imaman, kecuali orang itu jadi imam. Tapi kalau sholat sendirian nggak apa-apa, panjang aja. Pak Wid pulang dari kerja sholat isya sendirian, nggak apa-apa berlama-lama, ya. Tapi jangan sampai sholat di saat yang sama juga masakan, memperpanjang doanya, gosong makan ininya masakannya atau habis airnya, ya. Makanya kita dalam sholat itu kenapa? Yang pertama kita membersihkan badan kita, pakaian kita, tempat kita, dan sekeliling kita, agar kita dalam sholat itu semuanya khusyuk. Kemudian apa-apa yang kita panjatkan dan kita doakan dan kita berdoa itu, kita tidak ada gangguan-gangguan atau pikiran-pikiran dari luar. Kan Rasulullah SAW itu menyuruh sahabat itu untuk mengikat onta, ya, mengikat ontanya dulu baru bertawakal Allah. Jadi ikhtiar dulu secara dunia, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walahu ayyad'u bima syaa min umuril akhir wad dunya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang berkaitan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Mana yang dia inginkan, urusan rumah tangga, urusan kerjaan, urusan pertemanan, urusan muamalah, urusan ampunan dosa, urusan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Di situ nggak apa-apa dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai doa-doanya itu mengganggu orang-orang sekelilingnya, ya kan. Tentang Pak Widodo nggak ada tetangganya, berdoanya di saat dia sujud itu asal itu keras-keras suaranya, kedengaran sampai RT IPAN, ya. Ininya bisa kita ini kan proporsional, ya. Walahu ayad'u bid'awatil ma'thurah, ya. Walahu ayad'u bid'awati yahtaru wal ma'thuratu afdal, tsummal ma'thuratu minha urida fi hadzal
mautin wa minha ma urida fi ghairihi wa afdaluha huna ma urida huna. Yang di sini memang sudah ada doa yang sudah dimaksurkan, sudah dipilihkan, ya, yang sudah maksur, ya, sudah, dan ini afdol, ya, afdol, ya. Wa sabata fi hadzal mawdi' ad'iyatun katsiratun minha ma rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad billah min arba'in. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba'in. Jika dia sudah selesai dari bacaan tahiyat akhir tadi itu, faragha. Faragha itu artinya selesai, kosong, ya. Faragha. Idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Falyata'awwaz billahi min arba'in, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 4 hal. Ya, ta'awwaz, ta'awwaza ya ta'awwaz, meminta perlindungan. Ya, isti'az, meminta perlindungan. Thalabut ta'awuz, ya, meminta perlindungan, ya. Istaghfara yastaghfiru, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalabul al-ghafur, thalabul istighfar, ya, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala min arba'in. Al-awwal, ya, min azabi jahannam, dari siksa api neraka, ya. Falyata'awwaz min arba'in alaw min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu yang pertama. Yang kedua, min azabil qabri, dari azab kubur, ya, dari azab kubur. Jadi kita itu kalau mau sudah berjilid-jilid kita membaca tentang bab kematian, ya, maka cukup dengan satu nasihat bahwa kita mengantarkan, mengafani, menguburkan orang yang meninggal itu sebagai nasihat, ya, bahwa memang di dunia ini tidak akan pernah orang hidup selama-lamanya, dan pasti akan meninggal. Dan salah satu kita mengantarkan jenazah itu adalah sebagai nasihat bahwa kita juga akan menyusul, ya, pasti menyusul. Itu pasti, hanya menunggu waktu, ya. Makanya kita selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, siksa api neraka, yang kedua siksa atau azab kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat. Banyak sekali kehidupan dunia ini kita mendapatkan fitnah dari teman kita, teman kantor kita, tetangga kita, teman kerja kita, orang-orang sekeliling kita. Banyak yang memfitnah kita, mengadu domba dengan ini apa semuanya, ya. Nah, doanya itu ini, ya, biar kita terlepas dari fitnah-fitnah tersebut. Bahasa sekarang itu adalah al-hid'ah atau hoax, ya, di fitnah, di hoaxin, ya, baik itu secara offline maupun secara online, ya. Nah, ini doanya, ya, untuk kita terlepas dari fitnah-fitnah tersebut. Dan yang keempat adalah min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang ini kita tidak tahu, sudah muncul dajjal, ya. Kita tidak tahu apakah teman kita itu benar-benar membantu kita secara ikhlas atau tidak. Apakah teman kita yang selama ini kita percaya bahwa dia akan menyakiti kita atau memfitnah kita atau menipu kita, ya,
apakah yang selama ini orang-orang sekeliling kita itu benar-benar senyumannya tulus atau tidak. Hanya dengan doa ini kita akan terlepas dari semua itu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah orang-orang yang menzolimi kita tersebut, ya. Allahumma ansurna minal qaumiz zalimin, ya Allah tolonglah kami dari gangguan orang-orang yang zalim. Allahumma ansurna minal qaumil munafikin, ya Allah tolonglah kami dari gangguan orang-orang munafik. Allahumma ansurna minal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami dari gangguan orang-orang kafir. Karena dalam sholat ini secara bahasa kan yang sudah kita bahas sebelumnya, dan Ustaz Safwan juga menyampaikannya, ad-doa as-sholatu hiyad doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Dari pertama kita takbiratul ihram sampai kita salam itu penuh dengan doa-doa. Dan sholat ini diambil jauh dapatnya dari Sidratul Muntaha pada waktu Isra dan Mi'raj, ya. Dan at-tahiyyatul mubarakatuh itulah sebagai percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala, antara Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, dan diabadikan dalam salat, dan itu sebagai salah satu rukun qauli dalam salat. Itu betapa agungnya ini salat ini dan tahiyat ini, ya. At-tahiyyatul mubarakatuh itu ucapan salam, penghormatan setinggi-tingginya kepadamu ya wahai Muhammad, ya, kedatanganmu, ya. Rawahu Muslim fi min turukin katsiratin. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari berbagai macam sanad, ya, atau periwayatan, ya. Fi riwayatin minha, dan riwayat yang lain, iza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billah, jika membaca tahiyat atau tasyahud akhir, maka setelah itu dia falyasta'iz billah, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in ayyakul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 itu kita baca, ya. Tapi kalaupun misalkan juga kita tidak hafal, dan itu bisa kita pakai dalam bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya. Bahasa apa aja yang kita mau, ya. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Bisa kita tambahkan dengan itu, al-ma'sami wal maghrab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah atas dosa-dosa yang selama ini kita perbuat, dan kita dibebaskan dari utang-utang yang selama ini kita dapat. Itu bisa kita tambahkan al-maghram, al-ma'sami wal maghram. Bisa kita tambahkan ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bisa kita ini. Atau juga doa Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bisa. Itu salah satu doa biar kita tidak pikun, ya. Itu artinya selalu dijaga otak kita, ya. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam iza qama ila sholati yakunu min akhir ma yakulu baina tasyahudi wat taslim. Kana Rasulullah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iza qama ila sholati, jika dia telah menunaikan salat, yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasawwudi wa taslim, dan dia mengucapkan doa-doa antara tasahud dan taslim. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku ya Allah, ma qaddamtu wa ma akhartu, atas dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang pernah aku lakukan saat aku dulu belum nikah, masih bujangan, masih sendirian, saat aku dulu kerja belum tahu apa-apa, banyak sekali dosa-dosa yang aku lakukan ya Allah yang dulu-dulu itu. Ampuni aku ya Allah ya. Kemudian dosa-dosa yang terakhir aku lakukan ya, yang terbaru ya, yang pernah aku lakukan ya. Wa ma asrartu wa ma alantu, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat, yang zahir maupun yang batin, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi memang dalam Al-Quran itu bisa dicari dalam Al-Quran itu surat apa? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bala atau musibah kepada mereka-mereka yang selalu berbuat jahat, dan Rasulullah SAW itu di tengah-tengah mereka. Misalkan ini kafir Quraisy berbuat jahat kepada Rasulullah, kemudian bala itu akan diturunkan oleh Allah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah ya. Tapi Rasulullah di tengah-tengah mereka, itu tidak akan terjadi, dan itu janji Allah. Tidak mungkin saya akan memberikan musibah kepada mereka, dan engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Luar biasa, ini betapa agungnya manusia agung ya. Bukan hanya sebagai penyelamat bagi orang-orang yang taat kepadanya, tapi juga orang-orang yang tidak taat kepadanya, artinya tidak taat kepada Allah, berbuat jahat, juga mereka mendapatkan ini tadi itu, keberkahan tadi itu. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu liwa'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang mudah-mudahan sigonya bisa kita lihat dalam Al-Quran itu, bahwa sebagai penggantinya bahwa Rasulullah SAW tidak ada lagi sekarang itu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab dan musibah kepada mereka yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastaghfirun ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan musibah atau bala kepada orang-orang, dan mereka orang-orang tersebut adalah selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastaghfirun, mereka selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menyucikan nama-namamu ya Allah, mereka selalu zikir kepadamu ya Allah, membaca Al-Quran. Insya Allah efeknya itu adalah akan menjadi tempat yang damai, tempat yang tentram, tempat yang nyaman. Jadi tempat yang tentram dan yang nyaman itu bisa kita ciptakan mulai dari diri kita sendiri. Jadi dalam hadis itu kalau orang berbuat jahat di rumah ini, itu 40 rumah efeknya itu akan kena. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan bala itu tidak akan milih-milih. Seperti hujan itu, kalau hujan di sini semuanya basah di jalanan itu kan. Tidak mungkin itu cuma basah di sini tidak basah. Enggak. Itu semuanya turun ya, semuanya dapat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat kebaikan di sini itu akan berefeknya juga seperti tadi itu efeknya kejahatan. Kalau semakin orang banyak itu adalah berbuat kebaikan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat itu akan insya Allah akan menjadi kampung damai ya. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr bin Al-As wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah allamani du'aan ad'u bi fi salati qala qulillahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Jadi juga bisa kita baca doa ya Allah ya.
Inni zalamtu nafsi zulman kasiron. Saya telah menzolimi diri saya sendiri zulman kasiron. Saya telah berbuat dosa, banyak sekali dosa yang telah pernah aku lakukan, banyak sekali. Saya zalim kepada diri saya sendiri, zalim kepada teman-teman saya, zalim kepada keluarga saya, zalim kepada kedua orang tua saya, zalim kepada guru-guru saya, zalim kepadamu ya Allah. Saya lalai untuk menjalankan perintah-perintahmu, kewajiban-kewajibanku ya Allah. Saya lalai dalam sholat, saya lalai dalam mengingatku. Pada kali ini ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku min indika, dari Engkau ya Allah. Warhamni, maka rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha penerima ampun dan bisa mendapatkan atau memberi rahmat kepada siapa saja. Ini bisa kita lakukan ya, atau kita baca dalam sholat sebelum kita salam ya. Ini sebelum kita salam. Makanya ada orang yang setelah sholat itu dia sudah selesai tidak berdoa lagi, karena bagi dia sudah berdoa di saat dia setelah tasahud akhir, kemudian di saat sujud terakhir ya. Setelah sholat itu dia tidak berdoa lagi. Tapi alangkah baiknya fi duburis sholat, setelah sholat itu, di akhir sholat ya, setelah salam itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segiginya asrarus sholat, rahasia-rahasia dalam sholat itu salah satunya hikmah adalah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis kalau kita menjaga sholat kita 5 waktu, maka itu dalam sehari semalam itu kita 5 kali untuk kita mandi di telaga. Yang dimaksud dengan telaga tadi itu adalah kita setiap hari itu kita membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Artinya kita bersih. Di saat kita sujud itu, maka dosa-dosa kita itu adalah berguguran. Apalagi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita khusyuk ya, sehingga setiap salat itu adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Waraina fi isnad sahih fi sunani Abi Daud an Abi Shalih Zakwan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi rajulin kaifa taqulu fi shalah qala atashahhadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bisa juga Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Amma inni la ahsanu zan danatak wala danatahu ma'az. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha dan kalamu la yafhamu ma'nahu wa ma'na haulaha dan din ay haulal jannah wan nar au haulal mas'alatihima ihdahuma su'alul at-talib wa tsani su'alu ista'adzah wallahu alam. Jadi bisa kita setelah kita tasawuf akhir itu bisa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ya. Artinya meminta surga atau kita berlindung dari siksa api neraka atau keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Itu doa wa mimma yustahabu du'a bihi fi kulli mautin Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga doa yang mustahab itu kita panjatkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wallahu alam. Itu 4 tadi juga bisa kita lakukan, yang sering kita baca doa setelah salat itu. Itulah bacaan-bacaan. Pada intinya kita bisa berdoa setelah tasawuf akhir itu dengan sigo apa saja, kita dengan bahasa apa saja
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umur dunia wa umur akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.